Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Oke, banyak sekali muncul request dari kawan-kawan. Ada yang minta bikinin profilnya ini dong, Milito dong. Milito udah, kemudian ada yang sering banget juga muncul Javier Zanetti. Aku udah ada rencana mau bikin konten tentang Javier Zanetti. Cuma ini sekarang lagi panas-panasnya pertarungan Scudetto. Aku tunda dulu, nanti pas sudah habis musim baru aku bisa bikin profil atau konten tentang pemain-pemain yang legendaris ya. Nah sekarang aku mau bikin profil pemain yang lagi hot banget. Siapa lagi kalau bukan Ivan Perisic. Dan jangan lupa buat kawan-kawan yang ingin mensupport channel Ngomin bisa dengan subscribe, itu paling gampang. Tinggal klik subscribe aja. Bisa dengan join membership, itu cuma 5.000 sebulan, atau bisa nyawer di Sociabas. Ivan Perisic ini arguably adalah pemain yang performanya paling oke di Inter. Ingat ya, arguably artinya bisa diperdebatkan. Mungkin kalau pemain terbaik oke lah, banyak yang mungkin bisa didebatin, tapi salah satu yang terbaik. Kalau aku ngelihat musim ini pemain yang paling konsisten itu Skriniar, Perisic, dan Brozovic. Hampir nggak pernah jelek mainnya. Cuma Brozovic dan Skriniar ntar dulu ditunda. Apalagi Skriniar juga dulu udah pernah aku bahas, calon kapten Inter. Videonya cari-cari aja ya di videoku yang lawas. Nah sekarang mau Perisic. Perisic. Dulu Inter beli Perisic dari Wolfsburg, klub Jerman. Waktu itu kalau kawan-kawan mungkin ingat ada juga Kevin De Bruyne di sana. Perisic ini adalah salah satu rising star-nya Wolfsburg. Itu dibelinya nggak mahal, cuma 19 juta. Tapi untuk ukuran pemain Jerman kan, Liga Jerman itu nggak kayak Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Premier, gengsinya kan. Untuk ukuran harga segitu itu sudah lumayan wow. Nah, Perisic musim ini dia sudah mencetak 11 gol, 10 assist di semua kompetisi. Kalau di total berarti direct contribution dia itu 21. Ya masih kalah dengan Lautaro Martinez ya. Tapi ingat, Lautaro Martinez itu striker. Sedangkan Perisic itu posisinya adalah left midfielder atau wing back. Ini luar biasa banget karena musim lalu posisi yang sama di bawah Conte dia 5 gol, 5 assist. Jadi direct contribution 10. Musim ini 21, lebih dari 2 kali lipat. Gila, ini benar-benar pengejawantahan dari pepatah tua-tua keladi ya. Makin tua makin hibit sikili. Gila bener bro. Nah lucunya, Conte datang ke Inter, Perisic dibuang ke Bayern Munchen. Ini masalah ini mungkin ada kawan-kawan yang sudah tahu, tapi aku kilas balik aja. Jadi waktu itu di kubu Inter itu ada perpecahan, itu ada 3 kubu, ada kubu pemain Itali, ada kubu pemain Balkan, ada Amerika Selatan. Nah kalau Amerika Selatan ya sudah jelas Icardi, cuma ternyata yang sesama Amerika Selatan juga nggak akur-akur banget. Tapi yang jelas Balkan itu ada Perisic, ada Brozo, siapa lagi aku lupa. Perisic ini benar-benar clash dia dengan Icardi. Dan Perisic ini lumayan punya pengaruh di ruang ganti. Akhirnya Conte datang, Icardi dibuang, dipinjamkan dulunya dia ke PSG kan, baru setelah itu baru dijual permanen. Perisic juga dipinjamkan ke Bayern Munchen. Intinya Conte bikin biar nggak ada troublemaker lah di ruang ganti. Inginnya Conte itu biar ruang ganti itu suasananya adem. Menurutku itu keputusan yang tepat, walaupun waktu itu musim pertama Conte di Inter dia gagal mempersembahkan trofi, tapi dari sana ruang ganti Inter jadi adem. Nah kalau Icardi mungkin ntar aku bahas lebih detail, dia ada masalah dengan ultras, tapi sekarang Perisic nggak ada masalah dengan ini, dengan supporter, cuma dia dengan Icardi aja. Itu gara-gara si Wanda Nara bilang di TV. Mungkin dia awalnya ada kayak ketidakcocokan dengan Icardi kan, tapi si Wanda Nara di TV ngomong ada masalah personal antara Icardi dan Perisic. Nah Perisic nggak terima,
Dia mengkonfrontasi Icardi, bilangin bini lu jangan bawa-bawa nama gua ke TV. Aku nggak suka gosip-gosip sensasional kayak gitu, gitulah pokoknya. Nah memang ruang ganti Inter waktu itu udah jelek sekali suasananya. Nah waktu itu sih dibilang Perisic kenapa ke Munchen itu karena memang tawarannya menggiurkan sekali dari Munchen. Tapi kalau kita lihat ini kan logika sederhana aja. Perisic itu mencetak 9 gol, 8 assist di musim 2018-2019. Pemain yang dengan kontribusi kayak gitu, kenapa dipinjamkan? Mungkin kalau dijual mahal masih lebih masuk akal ya, tapi dipinjamkan. Ya memang itu masalahnya, walaupun dari pihak Inter kan tidak, enggak, dia memang dipinjamkan karena lain gitu. Nah yang menariknya Perisic kan dipinjamkan ke Bayern Munchen, waktu itu dia diplot untuk membackup Sané karena Sané cedera lumayan parah waktu itu. Dan Bayern Munchen treble winner pak. Ini kayak benar-benar ketiban durian runtuh si Perisic dipinjamkan semusim treble winner dengan Bayern Munchen, gila bener. Kalau nggak dia itu mungkin dia sampai sekarang nggak pernah mencicipi Liga Champion kan. Jadi memang beruntung banget akhirnya Perisic tidak dijual permanen tapi dipulangin ke Inter, Icardi dijual permanen. Nah Perisic itu di Munchen dia prestasinya gokil juga, 8 gol 10 assist, dia main jadi sayap kiri kan, memang menggantikan Sané. Tapi ketika dia pulang ke Inter, Conte punya skema yang berbeda. Dia tidak dimainkan sebagai sayap kiri tetapi jadi wingback sama seperti posisinya sekarang. Itu inget banget di awal-awal musim Perisic struggling banget di posisi itu gantian sama Ashley Young. Tapi perlahan-lahan dia mulai membaik karena kalau yang namanya wingback itu tentu saja bertahannya itu harus digenjot. Nggak bisa kayak sayap kiri yang bertahan paling setengah sampai garis tengah aja, nggak benar-benar sampai turun kan untuk merebut bola. 5 gol 5 assist cukup dapat dimaklumi karena posisi baru, skema permainan yang benar-benar baru. Nah, kemudian musim 2001-2022 Perisic menggila, Pak. 11 gol 10 assist. Wow. Ini bukan posisi sayap kiri, penyerang sayap, bukan, tapi posisi wingback. Mungkin yang agak mendekati Perisic ya Robin Gosens. Musim lalu dia di Atalanta memang keren banget, 12 gol 8 assist. Jadi selisih 1 sama Perisic. Gila bener karena dia posisi aslinya bukan fullback. Kalau dari fullback dinaikin jadi wingback kan lebih gampang adaptasinya. Tapi ini dari seorang penyerang sayap menjadi wingback dan kontribusi dia di pertahanan itu hebat banget si Perisic. Bukan kayak Di Marco kan, Di Marco ketika menyerang dia oke banget, ketika bertahan kita sport jantung semua pak. Tapi Perisic ini bener-bener wow banget. Sampai-sampai Bastoni, pemain yang tepat berada di belakang Perisic kan dia center back kiri. Dia bilang benar-benar menjadikan Perisic itu sebagai teladannya dia gitu loh. Nah, masalahnya sekarang Perisic adalah kontraknya sudah akan habis. Inter sempat menawarkan gaji 4 juta satu musim, tapi Perisic mintanya 5 juta. Kemudian Inter meningkatkan jadi 4,5 juta. Cuma Perisic belum mengiyakan ini. Aduh, di satu sisi kita sudah punya Gosens ya. Kalau Gosens, aku yakin banget kualitas dia tidak kalah dengan Perisic. Aku nggak bilang Gosens lebih hebat loh ya, tapi tidak kalah dengan Perisic. Cuma Perisic ini kan ibaratnya sudah terbukti dan teruji gitu loh. Cuma di sisi lain kita mengerti juga kenapa Inter nggak berani ngasih kontrak panjang, nggak berani ngasih gaji yang terlalu besar. Karena Perisic umurnya udah 33 tahun, jadi udah usia lumayan senja gitu loh. Kalau musim depan mungkin dia masih bagus, nggak mungkin langsung ngedrop banget kan. Tapi kalau minta kontrak 2 musim dengan gaji di atas 5 juta, nah ini aku ngerti banget kenapa Inter masih pikir-pikir. Mungkin 4,5 juta ini kan Inter sudah menaikkan tawaran. 4,5 juta menurutku sangat masuk akal untuk kelas Liga Italia karena ya kita fair-fairan aja bilang klub-klub Liga Italia nggak sekaya klub-klub Liga Premier, Liga Inggris yang berapa minta 6 juta, oke 6 juta, nggak bisa. Bahkan dia kan katanya ditawar sama Chelsea mau dikasih 6,5 juta, yang gosipnya katanya udah oke, udah deal, tapi itu aku yakin cuma gorengan media aja karena kemudian sudah dibantah sama sesama wartawan juga. Enggak, Perisic belum ada deal dengan siapapun. Yang pertama akan diajak negosiasi dengan Perisic itu adalah Inter, dan Inter sudah menjadwalkan itu akan negosiasi perpanjangan kontrak
setelah pertandingan terakhir. Jadi kalau aku sih optimis Perisic akan bertahan. Kemungkinan bisa Perisic diplot jadi striker, pendampingnya Lautaro Martinez, atau aku berpikir mungkin Perisic bisa dipasang di wingback kanan karena dia punya kaki kanan dan kaki kiri itu sama bagusnya. Sama kayak Darmian kan, Darmian aslinya di sayap kanan tapi dia ditaruh di sayap kiri juga bagus kan. Jadi bukan tidak mungkin kita nanti akan melihat formasi di mana Perisic di kanan, Gosens di kiri. Cuma sekarang ya wajar Inzaghi nggak mungkin berani coba-coba rombak formasi. Ini sudah pekan krusial pertandingan terakhir kan. Coba nanti di pre-season mungkin kita bisa lihat inovasi seperti itu. Oke guys, itu tadi konten tentang Perisic. Semoga bisa dinikmati. Oke, terima kasih buat dukungannya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao!